Pengolahan limbah cair dengan memanfaatkan teknologi pengolahan dapat dilakukan dengan cara fisika, kimia, dan biologi, atau gabungan ketiga sistem pengolahan tersebut. Bila dilihat dari tingkatan perlakuan pengolahan, maka sistem pengolahan limbah diklasifikasikan menjadi pre-treatment, primary treatment system, secondary treatment system, dan tertiary treatment system. Penggunaan setiap subtreatment dan ataupun gabungan satu dengan yang lain tergantung pada jenis parameter pencemar yang terdapat dalam limbah, volume limbah, dan kondisi fisik lingkungan. Untuk pengolahan limbah dengan cara fisika dan kimia sudah dibahas pada bab sebelumnya. Pada bab ini, kita akan membahas terkait pengolahan limbah secara biologi. Apa itu pengolahan limbah secara biologi? Biological treatment, atau biasa disebut pengolahan limbah cair secara biologi, merupakan proses menghancurkan dan menghilangkan zat kontaminan menggunakan bantuan mikroorganisme. Pengolahan secara biologi juga digunakan untuk menghilangkan nitrogen dan fosfor dari air limbah. Pengolahan limbah secara biologi merupakan bagian penting dan signifikan dari setiap instalasi pengolahan air limbah yang membantu mengolah air limbah sebelum dibuang ke badan air. Yang menjadi tujuan utama dari proses pengolahan secara biologi ini adalah mengurangi atau menghilangkan kandungan bahan organik yang dapat menyebabkan pencemaran air. Metode pengolahan limbah secara biologi merupakan proses yang hemat biaya dalam hal investasi modal dan biaya operasi dibandingkan dengan proses pengolahan limbah lainnya, baik secara fisika maupun kimia. Sumber dan jenis pencemaran organik pada limbah. Pada pembuangan limbah cair, jenis pencemar utama pada limbah organik yang sering ditemukan adalah mikroorganisme, seperti virus. Pada air limbah, jenis pencemar virus dapat bersumber dari limbah rumah tangga, bakteri, dan archaea. Jenis pencemar ini dapat berasal dari beberapa sumber seperti dari limbah rumah tangga, infiltrasi air permukaan, serta instalasi pengolahan. Alga, jamur, protozoa, dan parasit seperti cacing, yang bersumber dari saluran air terbuka dan instalasi pengolahan. Metode biologis untuk pengolahan air limbah. Prinsip dasar penanganan limbah cair secara biologi adalah pemurnian alami yang terjadi melalui penjernihan air permukaan oleh aktivitas mikroorganisme. Degradasi biologis limbah dilakukan dengan aktivitas gabungan mikroorganisme seperti bakteri, alga, jamur, protozoa, dan rotifera. Berdasarkan ketersediaan oksigen, proses pengolahan air limbah secara biologi terutama diklasifikasikan sebagai anaerobik dan aerobik. Proses aerobik. Pengolahan air limbah aerobik adalah proses biologis di mana mikroorganisme mendegradasi kontaminan organik dengan adanya udara atau oksigen. Pada proses aerobik, mikroorganisme yang digunakan dalam proses pengolahan air limbah aerob ini adalah mikroorganisme yang hidup dengan oksigen. Sehingga pada prosesnya terdapat tahap interaksi antara air limbah dengan udara atau oksigen, baik secara langsung maupun melalui injeksi udara ataupun oksigen. Jadi, oksigen yang dimasukkan akan dimanfaatkan untuk kehidupan mikroorganisme dan mendukung proses oksidasi. Produk sampingan dari tindakan aerobik adalah karbon dioksida, air, amonia, dan lebih banyak mikroorganisme. Selanjutnya proses anaerobik. Pengolahan air limbah anaerobik adalah proses biologis di mana mikroorganisme mendegradasi kontaminan organik tanpa adanya oksigen. Pada proses pengolahan ini, pengolahan limbah dilakukan dengan mikroorganisme tanpa menggunakan injeksi udara atau oksigen. Jenis mikroorganisme yang digunakan dalam proses ini mampu hidup tanpa oksigen. Dalam proses oksidasi bahan organik, bakteri aerob memanfaatkan aseptor elektron selain oksigen. Dalam menjalankan proses metabolismenya, mereka menghasilkan karbon dioksida, air, hidrogen sulfida, metilamin, nitrogen, bahan organik tereduksi, dan juga bakteri tambahan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pengolahan limbah secara biologis. Yang pertama yaitu karakteristik pencemar dalam limbah. Proses biologis akan lebih efektif jika pada limbah tersebut
tinggi akan senyawa organik sehingga mudah didegradasi oleh mikroba. Yang kedua, konsentrasi pencemar. Konsentrasi pencemar tentunya harus disesuaikan dengan kemampuan bakteri untuk mendegradasi limbah tersebut. Jika kehadiran pencemar sangat tinggi, dikhawatirkan bakteri akan mati dan proses degradasi senyawa penyusun limbah tersebut terhenti. Yang ketiga, kehadiran inhibitor. Yang keempat, waktu kontak. Jika waktu kontak tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku, maka efektivitas pengolahan limbah tidak akan sesuai dengan hasil yang ideal. Untuk jenis dan proses pengolahan limbah cair secara biologis akan dibahas pada video selanjutnya.